Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Corowali Production. Lama dukeleng peta pamardikangi wajona to wajoe. Lama dukeleng adalah putra dari Arung Paneki Lama Taso, Tomadetya dan Wetendriangka Arus Singkang. Merupakan saudara Arung Matua Wajo La Selewange Totendirua. Karena itulah Lama Dukeleng sering dinamakan Arus Singkan dan Arung Paneki. Pada tahun 1713, Raja Bone Lapatok Matanetika mengundang Arung Matua Wajo La Salewangeng untuk menghadiri perayaan pelubungan telinga atau pemasangan giwan putrinya Iwale di Cendrana. Lama Dukeleng ditugaskan pemangnya ikut serta dengan tugas memegang tempat Sri Raja. Sebagaimana lazimnya diperagakan di setiap pesta raja-raja, Bugis Makassar diadakanlah medang aduan perburuan rusa, madengeng, dan sebung ayam atau mapabite. Pada masa berlangsungnya pesta sebung ayam tersebut, ayah putra Raja Bone mati dikalahkan oleh ayahmu Arung Matua Wajo. Kemenangan itu tidak diakui oleh orang Rombone dan mereka berpendapat bahwa pertarungan tersebut sama kuatnya. Hal tersebutlah yang menyebabkan terjadinya keributan. Pada masa itu, Lama Dukeleng turut serta dalam perkelahian tersebut yang mengakibatkan korban di pihak Bone banyakkan dibanding korban di pihak Wajo. Lontrak Sokuna Wajo menyatakan bahwa pada waktu terjadi perkelahian tersebut terjadi tikam menikam selam orang-orang Wajo Bone di Cendrana. Masa itu Lama Dukeleng baru saja disunat dan belum sembuh lukanya. Melihat kenyataan tersebut, maka orang-orang Wajo segera mendirikan diri melalui Sungai Wilanai. Setibanya Arung Matua Wajo di La Selewangen di Tosora, maka datanglah utusan Raja Bone untuk menanti supaya Lama Dukeleng diserahkan untuk mempertanggungjawabkan kelakuannya. Arung Matua Wajo mengatakan bahwa Lama Dukeleng tidak kembali ke Wajo sejak peristiwa di Cendrana. Utusan Raja Bone itu kembali sekalipun ia yakin bahwa Lama Dukeleng sedang berada di daerah Wajo, karena mereka tidak mampu berbuat banyak karena mempunyai ikrar Selang Bone Sopendang Wajo di Timurung pada tahun 1582. Bahwa tiga kerajaan itu harus saling mempercayai. Lama Dukeleng datang menghadap dan menanti restu Arung Matua Wajo dan dewa pemerintah Wajo, Aru Bentempola, untuk berlayar meninggalkan daerah Wajo. Masa itu bertepatan dengan berkesudahannya pembangunan gedung tempat penyimpanan harta kekayaan di sebelah timur Masjid Tosora serta gedung padi di Tiga Limpo. Anggota Dewan Pemerintah Kerajaan Wajo, Laten Riwija Desi 7, berpesan kepada Lama Dukeleng supaya senantiasa mengingat negeri Wajo selama perantauan. Lama Dukeleng ditanya tentang bekal yang akan dibawa. Ia menjawab bahwa ia mempunyai 3 bekal yang akan dibawa serta, yaitu pertama, lemahnya lidahku, kedua, tajamnya ujung kerisku, dan yang ketiga, ujung kelakianku. Dengan diikuti pengikut-pengikutnya, Lama Dukeleng beranjak dari Paneki dengan menggunakan perahu layar menuju Johor. Lontrak Sokuna Wajo memberitakan bahwa Lama Dukeleng dalam perjalanan berjumpa dengan saudaranya bernama Demateko, seorang saudagar kaya Johor. Hal ini membuktikan bahwa lama sebelumnya orang-orang Wajo sudah merambah jauh ke negeri orang. Lama Dukeleng diperkirakan merantau pada masa kesudahan pemerintahan Raja Bone Lapatok Matanetika Nyelina Walinonoe yang merangkap sebagai Datuk Sopeng dan Renreng Tua Wajo sekitar tahun 1714. Lama Dukeleng bersama Wetendriangka Arus Singkang dan pengikut-pengikutnya mula-mula berlayar dan menetap di Tanah Malaka, Malaysia Barat. Akhirnya pindah dan menetap di Kerajaan Pasir, Kaltim. Dalam perjalanan rombongan tersebut sedang memegang norma budaya, aturan dan norma kerajaan Wajo. Lama Dukeleng sebagai pimpinan. Lama Dukeleng mengangkat Toasa sebagai panglimanya. Mereka membangun armada laut yang terus mengacaukan pelayaran Selat Makassar. Dalam perantauan ini juga Lama Dukeleng kawin dengan putri Raja Pasir. Sementara itu, salah seorang putrinya kawin dengan Raja Kutai, yaitu Sultan Muhammad Idris. Pada masa itu, pemerintah Kutai dipimpin oleh raja bernama Aji Pangeran Dipati Anom Panji Mandapa ing Martadipura, yang kerap pula dinamakan Aji yang Begawan. Memerintah pada tahun 1730 sampai 1732. Setelah wafat, Aji yang Begawan terkenal dengan sebutan marhum pemerangan. Lama Dukeleng mempunyai 3 orang putra yang akhir beranak cucu dan berkeluarga dengan raja-raja di Kaltim. Ketiga anaknya ialah Peta Tosi Bengareng yang turunannya kawin mawin dengan raja-raja Pasir dan Kutai, Peta Torawe yang turunannya kawin mawin dengan raja-raja Berau dan Kutai,
serta Peta Tosiangka yang turunannya kawin mawin dengan Raja-Raja Bulungan dan Sulawesi Tengah. Dalam rombongan Lamadukkelan tersebut ikut pula 8 orang bangsawan menengah, yaitu Lamahohang, Demangkonang, Lapalawa, Demarowa, Pondadeke, Laseriaje, Manambung, Lamanjak dan Lebih, Lasawedi dan Sagala, dan Lamanrapi dan Punggawa. Karena tanah Wajo telah direbut oleh kerajaan Bone, banyak pula warga Wajo yang meninggalkan kampung lahirnya, belajar menuju pasir dan menetap di Sungai Muara, Kendilo. Tempat pemukiman baru tersebut lambat laut semakin sesak, semakin banyak migrasi dari tanah Wajo. Melihat hal itu, Lamadukkelan mengadakan perundingan dengan pengikutnya. Hasilnya, selang lain diputuskan supaya sebagian pengungsi Wajo itu mencari tempat pemukiman baru. Mereka pun memilih Kutai sebagai tanah pemukiman baru. Ketika rombongan itu sampai ke tanah Kutai, Lamohan dan Mangkona menghadap Raja Kutai, Aji Pangeran Dipati Anom ing Martadipura atau Marham Pemarangan. Setelah 10 tahun Lamaduk memerintah Pasir sebagai Sultan Pasir, datanglah utusan dari Aruang Matoa Wajo, Lasoloangeng yang bernama Adalle Arutta menghadap Sultan Pasir dengan membawa surat yang intinya mengajak kembali karena Wajo dalam ancaman Bone. Tapi Wajo sudah siap dengan pasukan dan alat. Masa itu Lamadukkelan menjadi Sultan Pasir bertekad kembali ke Wajo memenuhi panggilan tanah leluhurnya walaupun menghadapi banyak pertempuran. Setelah itu Lamadukkelan mengumpulkan daya persenjataan dan armada yang bertenaga perahu jenis bintang. Perahu ini sengaja dipilih karena mampu cepat dan laju digerakkan. Perahu yang digunakan tersebut dilengkapi dengan meriam-meriam baru yang dibelinya dari orang-orang Inggris. Anggota pasukan Lamadukkelan dibagi atas 2 gugusan, yaitu pasukan laut, marinir yang dipimpin oleh Labanna Toasa, kapitan laut, dan pasukan darat dipimpin oleh Panglima Puana Pabola dan Panglima Cambang Balolo. Pasukan istimewa tersebut seluruhnya merupakan orang-orang terlatih dan sangat berpengalaman dalam pertempuran laut dan darat di Semenanjung Malaya dan perairan Selang Johor dengan Sulawesi. Pasukan ini terdiri atas suku Bugis, Pasir, Kutai, Makassar, serta Bugis Pagatan. Armada Lamadukkelan beranjak menuju Makassar melalui Mandar dan akhir terlebih dahulu mampir di Pulau Sabutung. Dalam disertasi Norde dipaparkan bahwa dalam perjalanan menuju Makassar, 2 kali armada Lamadukkelan diserang oleh armada Belanda, yaitu pada tanggal 8 Maret 1734 dan 12 Maret 1734. Dalam catatan Raja Talok diberitakan bahwa armada Belanda yang terdiri dari 6 buah perahu perang mampu dipukul mundur. Perang ini berlangsung selama 2 hari. Lontar Aksokuna Wajo menyatakan bahwa ketika armada Lamadukkelan sedang berlayar selang Pulau Lalai dan Rotterdam, pasukan Belanda yang berada di benteng tersebut menembaknya dengan meriam-meriam. Armada Lamadukkelan membalas tembakan berani itu dengan gencar. Gubernur Makassar Johan Sarcin mengirim 1 pasukan orang-orang Belanda yang ditemani oleh Ancak Baida Kepiting Melayu menuju Pulau Lalai. Hampir seluruh pasukan tersebut tewas oleh Lamadukkelan bersama pasukannya. Melalui pelabuhan Gua, ia diterima oleh kawan seperjuangannya, Ima Pasempe de Mamaro, Kareng Bontolangkasa yang sebelumnya sudah dikirimi surat. Lalu terakhir Tuma Bicara Buta Mangkubumi Kerjang Gua. Ima Gena juga datang menemui Lamadukkelan. Akhir diadakanlah pertemuan yang membicarakan rencana strategis dan taktik menghadapi tentara Belanda. Setelah armada POC tidak mampu mengalahkan armada Lamadukkelan, mereka melanjutkan pelayaran menuju Bone dan tiba di ujung Palete. Raja Bone, Wek Batari Toja, yang merangkap posisi Datuk Sopen sejak tahun 1667, menjadi sekutu Belanda, mengirim pasukan untuk menghadang armada Lamadukkelan dan menyampaikan bahwa To Pasalanda Bone atau orang berbuat salah terhadap Bone dilarang masuk melalui Sungai Cendrana. Suruhan Lamadukkelan menyampaikan bahwa balasan Lamadukkelan bahwa Sultan Pasir menghormati raja perempuan dan tidak akan melalui Sungai Cendrana, tetapi melalui Doping, yaitu wilayah Wajo ke Sengkang. Dalam musyawarah dengan Arum Pone, merangkap Datuk Sopeng, Arum Matoa Wajo mendapat tekanan dari Raja Bone untuk menyerang dan tidak memberi kesempatan masuk. Arum Matoa Wajo menjawab bahwa berdasarkan kontrak pemerintahan di Lapadepa, selang Arun Sautanre latringan Totaba dengan rakyat Wajo yang berbunyi, Wajo adalah negeri mereka di mana hak-hak asasi rakyat dijamin. Dengan melalui ronde negosiasi dan dengan persiapan yang mantap, Lamadukkelan dengan pasukannya masuk melalui Doping. Tanggal 24 Mei 1736 ditambah dengan tambahan pasukan 100 orang Wajo. Karena Lamadukkelan sedang menghormati hukum norma budaya Teluk Poncoy, persekutuan
Wajo, Sopen, dan Bone. Ia beranjak ke Tesora untuk menghadiri persidangan dengan kawalan 1.000 orang. Tuduhan pun dibacakan, yang intinya mengungkap tuduhan kelakuan Lamaduk Keleng mulai dari sebab meninggalkan negeri Bugis sampai pertempuran yang dialaminya melawan Belanda. Lamaduk Keleng lalu membela diri dengan alasan-alasan rasional dan menyadarkan akan posisi orang Bugis di depan Belanda. Karena demikian, maka tidak mendapat tanggapan dari Majelis Pengadilan Teluk Poncoe. Lamaduk Keleng akhirnya ke Paneki memangku posisi Arung yang diwariskan ayahnya. Namun dalam perjalanan tidak mampu dihindarkan terjadinya peperangan dengan kekalahan di pihak pasukan Bone. Lamaduk Keleng dijuluki peta pemerdekaan Wajo atau Wajoe, orang yang memerdekakan tanah Wajo dan rakyatnya. Karena Law Seluangeng, pemangku Arung atau Wajo, usianya sudah cukup lanjut untuk menyelesaikan segala masalah, maka melalui surat mufakat Arung Enenge, Dewan Adat, ia ditinggikan sebagai Arung atau Wajo ke-18. Pengangkatan ini diperoleh pada hari Selasa tanggal 8 November 1736. Dalam pemerintahannya tercatat berhasil menciptakan strategi pemerintahan yang cemerlang dan terus-menerus melawan dominasi Belanda dan menjadikan merdeka Wajo dari penjajahan diktian kerajaan Bone. Juga ia sukses memperluas wilayah kekuasaan kerajaan Wajo. Itulah tadi kisah perjuangan Lamaduk Keleng. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe selamat ki.